Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa adik-adik saat ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya 9 ayat 1-6. Kalau kitab Yesaya itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya benar, perjanjian lama ya adik-adik. Kakak akan bacakan. Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Adik-adik, nats yang barusan kita baca adalah tentang nubuatan Nabi Yesaya. Ih Kak, nubuat itu apa sih? Nah, nubuat itu adalah sebuah pernyataan bahwa suatu hal akan terjadi di kemudian hari. Biasanya nubuat dilakukan oleh seorang nabi. Nah, di sini Nabi Yesaya bernubuat akan kelahiran seorang Raja Damai. Adik-adik tahu bahwa Nabi Yesaya hidup 750 tahun sebelum Tuhan Yesus, Sang Raja Damai lahir ke dunia. Jadi, 750 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kelahirannya itu sudah diberitakan, dinubuatkan. Raja Damai ini pasti sangat istimewa, karena tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang kelahirannya, kehadirannya ke dunia sudah diberitakan jauh-jauh hari. Bahkan beratus-ratus tahun sebelumnya seperti Tuhan Yesus. Apa ya keistimewaannya? Iya, Tuhan Yesus istimewa karena dia membawa terang yang sangat besar sehingga dapat menerangi bangsa-bangsa yang selama ini berjalan di dalam kegelapan. Bahkan kelahirannya akan menimbulkan sorak-sorai, sukacita yang besar. Dia istimewa adik-adik karena Tuhan Yesus adalah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Bukan itu saja adik-adik, Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memiliki misi khusus. Dia membawa damai di hati kita. Tuhan mau kita hidup berdamai dengan Dia. Tuhan mau agar kita didamaikan oleh Allah. Kalau Tuhan Yesus saja mau berkorban, repot-repot datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah, maka adik-adik, kakak, kita semua juga harus mau memberitakan damai itu kepada orang-orang lain. Kalau Tuhan Yesus saja mau berjuang membawa damai itu, maka adik-adik, kita semua harus juga mau berjuang mewujudkannya. Jadi, perjuangan Tuhan Yesus menjadi perjuangan kita juga, membawa damai. Contohnya apa, Kak? Contohnya, kita tidak membuli teman, adik, orang lain.
kita tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak berbuat jahat, tidak berbohong, dan rajin belajar. Pembawa damai artinya kita hormat kepada orang tua, kepada guru, mentaati peraturan di sekolah, di tempat les, di gereja, di mana saja adik-adik berada. Adik-adik, semakin direnungkan firman Tuhan ini, semakin kita tahu ya, ternyata ini loh alasan Allah menugaskan Nabi Yesaya untuk bernubuat kepada manusia 750 tahun sebelumnya. Karena Allah sepertinya ingin sesegera mungkin kita mendengar berita sukacita ini. Oleh karena itu, tunggu apa lagi adik-adik? Kita pun harus bergegas sesegera mungkin menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Mulailah dengan mendoakan mama, papa, adik, abang, kakak, teman, guru, dan orang lain. Tuhan Yesus istimewa. Tuhan Yesus kita keren. Dia Raja Damai. Adik-adik, kakak juga mau dong keren seperti Tuhan Yesus menjadi pembawa damai. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir ya Tuhan, lahir ke dunia ini menjadi Raja Damai. Sehingga Engkau boleh memperdamaikan kehidupan kami dengan Allah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pembawa damai. Berkati kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi pembawa damai yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. GKPS TV